Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu asy-syar'iyyu ay al-ma'khudhu minasy syar'i in tawayyara min haitsu ta'alluquhu min su'ubatin lahu 'alal mukallafi ila suhulatin ka'an tawayyara minal hurmati lil fi'li aw tarki ilal lahilli lahu li'udrin ma'aqiyamis sababi lil hukmil asli al-mutakhallafi anhu lil udri wa rukhsatun. Adapun hukum syar'i, maksudnya hukum yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Hukum syar'i itu adalah hukum yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i adalah Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui dalil-dalil sekunder. Adapun hukum syar'i intawayyara, jikalau berubah apa hukum syar'i. Masa bisa berubah hukum syar'i? Berubah min haitsu ta'alluquhu, dari aspek berta'alluqnya hukum. Berubah min su'ubatin lahu, dari sulitnya hukum syar'i. Kalau disambungkan min su'ubatihi, sulit 'alal mukallafi, atas orang mukallaf, ka'an taghayyara, misalnya berubah apa hukum syar'i minal hurmati lil fi'li aw tarki, dari haramnya melakukan atau haramnya meninggalkan, ilal hillahu, berubah kepada halalnya fi'li aw tarki, di'udrin, karena ada udzur, ma'aqiyamis sababi lil hukmil asli, beserta berdiri tegaknya sebab bagi hukum bagi hukum asli, al-mutakhallafi anhu, hukum asli yang ditinggalkan lil udri, karena udzur, farukhsatun, maka itu adalah rukhsah. Sekali lagi, besok kalau datang lebih dulu saya, yang lambat tak boleh masuk ke musala ini. Ya? Saya ini sakit sebenarnya, tapi dipaksa. Farukhsatun, maka itu adalah rukhsah. Jadi hukum syar'i itu adalah tidak berubah, ya? Karena hukum syar'i itu qadim. Yang berubah itu muta'allaqnya hukum yang berubah. Situasinya berubah, kondisinya berubah. Hukum yang muta'allaqnya berubah, dari asal sulit menjadi lebih mudah kepada orang mukallaf, dengan alasan ada suatu udzur, sementara hukum aslinya tetap ada, itu namanya rukhsah. Artinya fal hukmu al-mutawayyaru ilaihi as-sahdu, maka adapun hukum mutawayyir ilaih, hukum perubahan, maka adapun hukum perubahan as-sahdu al-madhkuru, yang mudah tersebut, yusamma rukhsatan, ialah dinamakan apa hukum mutawayyir ilaih,
dinamakan rukhsatan kepada rukhsah. Jadi kalau didefinisikan rukhsah itu adalah hukum yang mutawayyir ilaih. Rukhsah itu bukan hukum yang mutawayyir, bukan tawayyur, tapi hukum yang mutawayyir ilaih. Seperti bangkai hukumnya haram. Karena kondisi tertentu hukumnya halal. Haramnya apa namanya? Bangkai itu namanya hukum yang mutawayyir. Ya. Halalnya bangkai itu mutawayyir ilaih. Jadi rukhsah itu adalah hukum mutawayyir ilaih, hukum perubahan dari asal mudah, dari asal sulit menjadi mudah karena ada suatu uzur, sementara sebab hukum aslinya tetap ada. Keakhiran mayitati lil muttari seperti makan bangkai bagi orang mutar, wal qasri dan seperti qasar, alladhi huwa tarkul itmami lil musafir, dan seperti qasar yang mana qasar itu adalah meninggalkan itmam lil musafir bagi musafir. Qasar itu kan identik dengan tarkul itmam. Dan seperti qasar bagi musafir. Wasalami dan seperti salam. Alladhi salam huwa yang ada pun lagi bai'u mausufin fil dhimmati adalah menjual sesuatu yang disifati fiddimmati di dalam tanggungan. Fiddimmati itu ta'alluqnya kepada baik. Jadi salam itu baik fiddimmah. Jual beli dalam tanggungan. Bukan bai'u ainin tapi bai'u dimmatin. Jadi fiddimmati tidak berta'alluq kepada mausuf. Disifati dalam tanggungan, jadi menjual sesuatu yang disifati, yang mana jual beli itu dalam tanggungan. Saya menjual barang kepadamu, barang yang dijual tidak tampak, kan berarti bukan bai'u ainin, ya. Bukan menjual barang yang tidak ada. Tapi bai'u dhimmatin. Sedangkan barang yang dijual disifati. Wa fitri musafirin dan seperti berbukanya orang musafir fi Ramadhanah di bulan Ramadan la yajaduhu as-sawmu yang tidak memberatkan kepada musafir apa puasa. Lafal yajhadu bacaannya bi fathil ya'i wa dhammira. Bisa dua, bisa ajhada yudhidu, bisa jahada yajhadu. Yang tidak memberatkan kepada musafir apa saum, aina yashukku alaihi artinya tak berat apa saum alaihi atas musafir. Masyaqqatan qawiyatan dengan masyaqqat yang kuat. Seperti makan bangkai, seperti qasar, seperti salam, seperti tak puasanya orang musafir yang tidak berat sesungguhnya untuk berpuasa. Contohnya rukhsah di sini ada 4. Akdul maitah, qasar, salam, dan fitu musafirin. Wajiban hadai wajib. Wajiban ini menjadi hal.
menjadi hal wajib ayakulul mayitati apa makan bangkai. Ini contohnya rukhsah wajib. Wakilah dan ada yang mengatakan huwa adapun akulul mayitah mubahun adalah mubah. Wa manduban dan hadai mandub ail qasruh maksudnya qasar. Lakin fi safarin akan tetapi di dalam perjalanan ia bulugu salah satu ayamin fasa'idan yang mencapai perjalanan 3 hari atau lebih kama huwa ma'lumun fi min mahallihi. Fa illam yabluha jikalau tidak sampai apa safar kepada salah satu ayam fal itmamu aula maka adapun itmam adalah lebih utama khurujan min qauli Abi Hanifah biwujubihi demi untuk terlepas dari pendapat Imam Abu Hanifah yang mewajibkan itmam. Wa man qala al-qasru makruhun kan Mawardi. Adapun orang yang mengatakan qasar itu makruh seperti Imam Mawardi, aradah ialah bermaksud siapa man, maksudnya makruhun karahatan ghaira sadidatin, makruh dengan kemakruhan yang tak berat. Wa huwa adapun makruh yang tak berat bimakna khilafil aula, semakna dengan khilaful aula. Akulul mayta itu contohnya rukhsah wajibah. Salam itu contohnya rukhsah mandubah. Mubahah. Qasru musafirin contohnya rukhsah mandubah. Wa mubahan dan halai mubah. Ay assalamu salam rukhsah mubahan. Wa khilafal aula dan khilafal aula ay fitru musafirin artinya berbukannya orang musafir la yajhaduhu as-saumu yang tidak memberatkan kepadanya apa puasa. Fa in jahadahu fal fitru aula jikalau memberatkan apa puasa kepada musafir maka berbuka adalah lebih baik. Wa ata dan datang siapa musannif bihadhil ahwalil lazimati dengan beberapa hal yang lazimah ini. Yang dimaksud hal lazimah adalah wajiban atau manduban atau mubahan atau khilafal aula. Itu adalah ahwalun lazimatun di ashabiha ya. Adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari sahibul hal ya. Wajiban itu sahibul halnya adalah aklul maita ya. Mubahan sahibul halnya adalah salam. Kemudian qasar sahibul halnya, manduban sahibul halnya adalah qasar. Dan seterusnya. Musannif mengemukakan beberapa hal lazimah ini. Lazimah di ashabiha, di ashabil ahwal ya. Dibayani aksamir rukhsati untuk menjelaskan macam-macam rukhsah. Artinya dengan mengemukakan hal-hal tersebut secara tidak langsung dapat diketahui bahwa rukhsah terbagi kepada itu. Yakni bermaksud siapa musannif
Ar-rukhsatu kahillil malkurat. Adapun rukhsah adalah seperti halalnya beberapa contoh tersebut. Yakni min wujubin wa nadbin wa ibahatin wa khilafil aula. Rukhsah contohnya adalah seperti itu. Ada yang wajibah, ada yang mandubah, ada yang mubahah, ada yang khilaful aula. Wa hukmuha al-asliyu al-hurmat. Adapun hukum aslinya mazkurat adalah haram. Aklul maitah hukum aslinya haram. Qasar musafir aslinya haram. Salam hukum aslinya haram. Kemudian apa tadi? Fitru musafirin la yajhaduhu shaumu hukumnya haram, bukan haram setengahnya berat. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah salam, ya kan? Salam itu kan tidak pernah haram. Ya. Salam itu tidak pernah haram. Mana terjadi perpindahan dari berat kepada mudah? Orang memang tidak pernah berat ya. Tidak pernah berat. Akan tetapi yang dimaksud adalah bolehnya salam itu menyimpang dari kaidah-kaidah, dari kaidah umum. Menurut kaidah umum mestinya salam tak boleh kan. Kenapa? Sebab karena maksud alihnya tidak ada. Termasuk bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang objeknya tidak ada. Akan tetapi sejak awal sudah dibolehkan. Bukan berasal tak boleh lalu boleh. Hukum aslinya hal-hal tersebut adalah haram. Kenapa? Apa sebabnya bangkai kok haram? Apa sebabnya qasar itu haram? Dan seterusnya. Wa asbabuha adapun sebab-sebabnya al-madhkurat adalah al-khabatu fil maitati adalah kenajisan pada bangkai. Kenapa bangkai itu diharamkan? Sebabnya adalah khabat ya kan. Kalau qasar haram. Apa sebabnya? Wudukhulu waqtai sholati was-shaumi dan masuknya waktu salat dan waktu puasa. Fil qasri menyangkut qasar wal fitri dan tak puasa. Kenapa haram qasar? Kenapa haram fitr? Alasannya kenapa haram qasar? Yang menjadi sebab adalah waktunya, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu menjadi sebab dilaksanakannya sholat secara sempurna, ya kan? Masuknya waktunya sholat menjadi sebab dilaksanakannya sholat secara sempurna. Tidak berhenti pada dilaksanakannya sholat, tapi dilaksanakannya sholat secara sempurna. Oleh karena itu tidak sempurna kan haram ya kan? Haram. Was-shaumi sababun liwudubis sholati wa sababun liwudubis shaumi ya kan itu. Masuknya waktu puasa itu menjadi sebab wajibnya puasa. Yang menyebabkan tak puasa itu haram karena masuknya waktunya puasa. Kemudian wal gharur dan gharur, spekulasi menjadi sebab fisalami dalam soal salam. Kenapa salam itu haram? Mestinya haram ya, karena di situ ada spekulasi. Wahia adapun al-asbab al-madhkurah, sebab-sebab tersebut. Sebab haramnya bangkai, sebab haramnya qasar, sebab haramnya fitr, dan seterusnya qaimatun halal hilli.
adalah tetap ada dikala dihalalkan. Pada saat hal-hal itu dihalalkan, penyebab haramnya tetap ada. Pada saat bangkai diharamkan, penyebab haramnya bangkai tetap ada. Di saat dibolehkannya kosor, penyebab haramnya kosor tetap ada. Wa ajaruhu al-ittiraru. Adapun udur-udurnya hilih, apa udurnya kok dihalalkan makan bangkai? Al-ittirar, kondisi emergensi. Wa masyaqqatus safari, dan sulit beratnya safar. Itu udurnya bolehnya kosor ya. Wal hajatu ila samaril wallati, dan adanya kebutuhan kepada keuangannya, hasil pertanian, qabla idrakiha, sebelum matangnya walad. Sebelum matangnya walad. Kadang-kadang hasil pertaniannya belum matang, sementara mereka sudah memerlukan uang. Itulah yang menjadi uzur, menjadi alasan dibolehkannya akad salam. Dalam perbankan Islam sekarang, salam ini dipraktikkan seperti itu. Bank-bank Islam membeli hasil-hasil pertanian. Akan tetapi yang dijual belum ada barangnya. Masih dalam proses ya kan. Sementara petani memerlukan modal ya kan. Dari barangnya belum matang, bahkan mungkin baru bercocok tanam, ya, sudah dijual. Petani membutuhkan samaran walad qabla idrakiha, memerlukan uang, padahal hasil pertaniannya belum matang. Tapi di sisi yang lain, pihak pembeli, katakanlah perbankan, sangat membutuhkan barang dengan harga yang lebih murah mungkin. Jadi ada sebab, kemudian ada udzur ya. Jadi rukhsah itu adalah hukum mutaghayyir ilaih, hukum perubahan yang berubah dari asal sudut menjadi lebih mudah karena ada udzur, sementara penyebab hukum aslinya tetap ada. Kadang-kadang ada terjadi perubahan bukan karena ada udzur. Kadang-kadang terjadi perubahan bukan sementara hukum aslinya memang sudah tidak ada. Kalau begitu bukan dosa. Jadi ada beberapa qaid agar supaya disebut rukhsah ya. Yang pertama unsur tawayyud, berubah dari su'ubah kepada suhulah. Yang kedua ada unsur udzur. Yang ketiga qiyamus sababil hukmil asli. Itu beberapa qaid agar supaya sesuatu bisa disebut rukhsah. Wa suhulatul wujubi fi aqdil maytati di muwafaqatihi li waradil nafsi fi baqaiha. Adapun mudahnya wujub, di sini tertulis wujud, yang betul wujub. Adapun sulitnya wujub fi aqdil maytati, menyangkut makan bangkai, di muwafaqatihi adalah karena kesesuaiannya wujub sesuai liwaradin nafsi, kepada tujuannya jiwa, sesuai dengan naluri ya kan? Naluri jiwa manusia fi baqaiha, di dalam kekalnya jiwa. Ini jawaban terhadap sebuah pertanyaan mungkin. Katanya tadi
ada rukhsah wajib ya. Contohnya seperti makan bangkai. Makan bangkai. Bukankah itu azimah ya kan? Bukankah itu azimah? Wajib tapi mudah ya kan? Wajib tapi mudah. Kok dikatakan mudah padahal itu wajib? Seandainya tak makan bangkai kan haram yang bersangkutan. Masa itu rukhsah? Bukankah itu wajib? Dikatakan dosa karena makan bangkai meskipun itu statusnya wajib, namun karena sesuai dengan naluri manusia yang ingin hidup kan. Naluri manusia kan ingin hidup. Kan? Memang kadang-kadang aturan syariat itu sesuai dengan keinginan kan, sesuai kan. Mewajibkan sesuatu yang memang ia ingin melakukan ya kan. Seandainya makan bangkai tidak diwajibkan, mungkin orang karena mau hidup tetap akan makan bangkai juga ya kan? Meskipun tidak diwajibkan. Salah satu contohnya seperti makan biasa, kawin dan seterusnya. Kawin itu kan penting, saudara. Dari saking pentingnya ada sebagian ulama yang mengatakan kawin fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau kaum muslimin tidak ada yang kawin dosa semua. Tapi kawin itu meskipun penting tak diwajibkan pun orang akan kawin ya. Oleh karena itu kawin tak perlu diwajibkan. Ya karena ini yuwafiq uradun nafsi ya kan, sesuai dengan kemauannya nafsu. Wakilah dan ada yang mengatakan innahu azimatun. Sesungguhnya wajibnya makan bangkai, wujuba akilil maitati. Azimatun adalah azimah. Ada yang bilang justru azimah wajibnya makan bangkai itu. Ya disu'ubati karena su'ubahnya makan bangkai. Dari sisi mana ada unsur usubah makan bangkai? Minha itu innahu wujubun, dari aspek bahwa sesungguhnya itu adalah wujub. Jadi wujub itu identik dengan su'ubah ya kan? Wajib. Wa minar ruhsati ibahatu tarkil jama'ati fis salati limaratin aw nahwihi. Adalah termasuk ruhsah. Adapun dibolehkannya meninggalkan salat jamaah salat karena sakit atau yang seperti sakit. Ibahah ya. Asalnya kan tak ibahah, tidak mubah kan. Tarki sholatil jamaah asalnya kan tidak mubah kan. Tapi makruh ya kan. Tidak melaksanakan sholat jamaah hukum aslinya adalah makruh. Kemudian dibolehkan dari makruh menjadi mubah, berarti telah terjadi tawayyur minas su'ubah ila suhulah dengan sebuah alasan sakit atau semacamnya. Wa hukmuhu al-asliyu, adapun hukum aslinya tarkul jamaah al-karahah itu adalah karahah. Hukum aslinya as-so'batu yang mana karahah itu adalah sulit. Karahah itu ada unsur sulitnya ya. Kenapa? Karena ada tuntutan untuk ditinggalkan ya. Sulit. Ada unsur sulitnya bin nisbati ilal ibahati dibandingkan dengan ibah. Kalau ibah akan enteng. Melakukan iya, tak melakukan iya pada itu kan entengnya. Tapi kalau sebaiknya kamu melakukan itu kan berat juga ya. Meskipun tidak terlalu berat.
sebaiknya kamu meninggalkan, kan berat juga. Tapi kalau dikatakan kamu makan iya, tak makan iya kan enteng. Wasababuha adapun sababul karoha, kenapa? Jadi al-hukmul asliyu adalah al-karoha. Penyebabnya apa? Wasababuha adapun penyebabnya karoha, qaimun halal ibahati. Adalah tetap ada di saat dibolehkan. Pada saat tarkul jamaah itu diibahkan, sababul karoha tetap ada. Apa yang menyebut sebab karoha? Wahwa adapun sababul karoha adalah al-infiradu fima yutlabu fihi al-ijtima'u. Yang menjadi sebab karoha adalah menyendiri dalam hal yang memang dianjurkan untuk berkumpul. Apa itu min sya'airil islami, berupa syiar-syiar Islam. Menyendiri dalam hal yang menjadi syiar Islam yang memang dianjurkan untuk berkumpul bersama-sama. Itu sababul karoha.